Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau ngebahas soal IPA. Sebelumnya maaf karena aku udah 1 minggu nggak upload video karena kemarin-kemarin tuh aku lagi sakit gitu, ditambah aku baru vaksin dan ada efeknya di badan aku gitu, nggak enak badan jadinya. So itu dia. Nah, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa dukung channel YouTube aku dengan cara like di video ini dan jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya supaya ada notifikasi kalau aku upload video baru dan supaya aku makin semangat untuk bikin konten-konten lainnya. So, sekarang langsung aja kita mulai ke videonya. Nah, jadi ini dia yang akan dibahas di soal IPA. Materinya itu ada ini nih, spermatopebia dan lain-lain nih. Kalian bisa screenshot dulu untuk tahu materi IPA itu apa aja. Nah, totalnya itu di IPA ini ada 50 soal, kimia 15 soal, biologi 50 soal, dan fisika 15 soal. Tapi aku kali ini mau ngebahas soal biologi dulu, karena aku baru aja mendingan gitu ya, aku belum bisa berpikir keras. Dan kalau biologi itu kan gampang lumayan. Jadi kalian bersabar ya, aku pasti akan upload video IPA ini sampai part 3. Jadi kalian bersabar aja untuk tunggu video aku selanjutnya. Soal biologi yang pertama, di sini materinya tentang spermatopita. Manakah pernyataan yang tepat berdasarkan gambar tersebut? Di sini ada gambar A dan B. Di sini kalau aku lihat ya, ini macam-macam akar. Ya, ada daun juga, terus ada batang. Nah, contoh pernyataan yang tepat itu yang mana ya, berdasarkan gambar A dan B. Yang A, contoh tumbuhan yang dicirikan oleh gambar A adalah Oryza sativa. Oryza sativa itu bahasa lainnya dari padi. Jadi karena yang di sini yang A sama B itu nggak ada padi ya di sini. Yang B mungkin aja sih itu akar padi, tapi bukan ya. Yang A itu bukan Oryza sativa, berarti yang A bukan. Nah, yang B, pada tumbuhan yang dicirikan oleh gambar A dapat terjadi pada pertumbuhan primer saja. Yang di A itu bukan pertumbuhan primer. Lalu yang C, terdapat tudung akar pada tumbuhan yang dicirikan oleh gambar B. Tudung akar yang dicirikan oleh gambar B. Bisa jadi. Terus yang D, Solanaceae merupakan salah satu suku dari tumbuhan yang dicirikan oleh gambar B. Gambar B. Jadi Solanaceae itu contohnya ada kentang dan kumis kucing. Sedangkan di sini nggak ada gitu ya, kentang ataupun kumis kucing bagian-bagian tumbuhannya. Nah, berarti jawabannya itu bisa jadi yang C. Nah, sekarang kita cari dulu apa itu tudung akar. Jadi tudung akar ini berfungsi sebagai pelindung benturan fisik ujung akar terhadap tanah sekitar pertumbuhan. Nah, tudung akar juga terdapat pada akar monokotil. Pada tudung akar monokotil antara ujung akar dan kalipater terdapat batas yang jelas atau nyata dan mempunyai titik tumbuh sendiri. Nah, yang 31 itu jawabannya yang C, karena terdapat tudung akar pada tumbuhan yang dicirikan oleh gambar B. Soal selanjutnya, darah yang mengalir dalam pena tidak dapat mengalir ke bagian sebelumnya karena di samping pena terdapat. Nah, untuk menjawabnya ini akan aku kasih gambarnya. Nah, kalau kalian perhatiin di situ itu kan ada banyak ya, ada vena di sebelah sini. Nah, kenapa si vena ini nggak bisa balik lagi ke bagian yang sebelumnya? Kalau kalian perhatiin di situ, di sepanjang pena itu terdapat katup yang menyebabkan darah yang mengalir dalam pena itu tidak dapat mengalir ke bagian sebelumnya ya. Jadi katup ini yang menghalangi gitu, yang menghalangi si vena ini. Jadi nggak bisa mengalir balik lagi ke yang sebelumnya gitu. Nah, berarti di sini yang A arteri, B valvula, C katup, dan D darah. Jawabannya itu yang C. Soal selanjutnya nomor 33. Nah, seorang siswa melakukan percobaan dengan pertumbuhan
tumbuhan dengan cara menanam tanaman di dua pot yang berbeda. Kalau pot A ditutup dengan plastik hitam dan pot B ditutup dengan plastik yang transparan. Nah, pertumbuhan tanaman di kedua pot tersebut kemudian diamati. Setelah 7 hari ternyata tanaman di pot A adalah, nah kalau pot A itu kan ditutupi oleh plastik hitam, otomatis kalau ditutupi plastik hitam cahaya matahari itu nggak masuk ke si tumbuhan itu. Sedangkan cahaya itu merupakan faktor penghambat pertumbuhan ya, jadi pertumbuhannya terhambat cahaya itu. Berarti kalau dia ditutupi oleh plastik yang hitam, tanaman pertumbuhannya itu akan lebih cepat dibandingkan tanaman yang berada di tempat yang terang atau terkena cahaya. Jawabannya yaitu yang A ya, lebih tinggi karena cahaya menghambat pertumbuhan. Kalau yang B kan lebih tinggi karena daun tidak melakukan fotosintesis. Lebih tinggi karena udara di dalam pot lebih lembab. Lebih rendah karena fotosintesis tidak terjadi. Soal selanjutnya ini tentang rekayasa genetika. Nomor 34, tahapan yang dilakukan pada rekayasa genetika atau teknik plasmid adalah sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Urutan proses rekayasa genetika yang tepat ini yang mana ya? Kalau yang pertama itu memasukkan plasmid yang sudah direkayasa ke dalam tubuh bakteri. Enggak tiba-tiba dong dia memasukkan plasmid ya. Yang kedua ekstraksi plasmid. Enggak juga. Kita cari yang pertamanya dulu ya. Identifikasi gen yang diinginkan, bisa jadi mengembangkan bakteri, enggak tiba-tiba mengembangkan, dihasilkan produk yang diinginkan. Ini yang terakhir, yang 5 ini. Nah, berarti tadi yang pertama urutan tahapan yang dilakukan untuk rekayasa genetika itu yang 3 ya. Nomor 3 itu yang pertama. Terus setelah identifikasi gen yang diinginkan, selanjutnya ekstraksi plasmid dari sel bakteri. Nah, selanjutnya si bakteri plasmidnya itu dimasukkan ke dalam tubuh bakteri. Berarti 3, 2, 1. Terus setelah itu bakterinya dikembangkan dalam tabung fermentasi 4 ya. 3, 2, 1, 4. Yang terakhir ya 5. Berarti jawabannya itu di A, B, C, D. 3, 2, 1, 4, 5 ada di yang D. Jadi jawabannya itu yang D. Tahapan untuk rekayasa genetika. Next question nomor 35. Di situ ada gambar batang dikotil ya. Perhatikan gambarnya. Nah, di situ ada bagian yang bertanda X dan Y. Nah, bagian yang bertanda X dan Y itu berfungsi untuk apa? Yang A membentuk kulit kayu dan jaringan kayu, yang B mengangkut hasil fotosintesis dan untuk pertumbuhan sekunder, C menyimpan cadangan makanan dan pengangkutan mineral, D mengangkut air, garam, mineral dan untuk pertumbuhan primer. Nah, jadi yang ditandai itu X dan Y. Kalau yang X itu phloem, yang fungsinya itu untuk mengangkat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, kalau yang Y itu adalah kambium. Nah, kambium ini berfungsi untuk jaringan meristem yang merupakan titik tumbuh sekunder hingga berfungsi untuk pertumbuhan sekunder. Jadi dua-duanya itu sama-sama untuk pertumbuhan sekunder ya. Jadi kalau kita lihat di sini A, B, C, D itu jawabannya sekunder yang B. Selanjutnya soal nomor 36. Di situ ada gambar ya, mirip-mirip rantai makanan gitu. Di bawahnya itu di paling bawah ada rumput. Terus di yang kedua itu ada belalang ya. Yang ketiga ada tikus. Terus yang terakhir di atas itu ada kucing atau anjing ya. Nah, kesimpulan yang tepat untuk gambar piramida energi di atas adalah kesimpulannya yang mana ya? Yang A, ketika puncak piramid dicapai, jumlah individu menurun, tapi jumlah energinya meningkat. Bukan ya? Yang A bukan. Ketika puncak piramid dicapai, ini yang B. Jumlah individu meningkat dan jumlah energi sama. Yang B enggak juga. Yang C, pada dasar piramid, jumlah individu dan jumlah energi yang terlibat adalah paling besar. Yang D, pada dasar piramid, jumlah individu dan jumlah energi yang terlibat adalah paling rendah. Nah, yang
Jawabannya yang C. Pada dasar piramid, jumlah individu dan jumlah energi yang terlibat adalah paling besar. Kenapa? Karena piramida energi itu menggambarkan perpindahan energi dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik lainnya yang terjadi di ekosistem. Nah, kan itu terjadinya dari bawah kan, dari rumput dulu, terus habis itu ke belalang sampai seterusnya sampai ke anjing gitu. Nah, pada piramida energi itu terjadi penurunan sejumlah energi berturut-turut yang tersedia di tiap tingkat tropik. Nah, berkurangnya energi itu terjadi karena konsumen hanya mendapatkan 10% energi dari tingkatan tropik di bawahnya gitu. Nah, jadi semakin ke atas itu semakin berkurang gitu ya. Itu jawabannya yang C. Soal selanjutnya ini ditanyanya tentang bakteri ya. Ada 4 gambar, ini akan aku perjelas gambarnya. Nah, bakteri yang menyebabkan kolera adalah nomor, jadi yang ditanya bakteri yang menyebabkan kolera. Jadi aku search di Google bakteri yang menyebabkan kolera dan ini dia gambarnya. Nah, sebenarnya ada ciri-cirinya. Bakterinya itu berbentuk seperti koma, memiliki flagel berjumlah 1 di salah satu ujung. Nah, kalau kita lihat dari yang di Google itu jelas ya, berarti bakteri kolera itu yang 4, jawabannya itu yang B. Nah, mungkin kalian yang baru belajar, yang baru lulus gitu ya, dan udah belajar biologi, mungkin kalian masih ingat jenis-jenis bakteri ini, tapi karena aku udah lupa, jadi aku search aja di Google dan itu dia bakterinya. Soal selanjutnya, seorang laki-laki hemofilia menikah dengan perempuan normal heterozigot. Persentase kemungkinan anak laki-lakinya mengidap penyakit yang sama dengan ayahnya adalah. Nah, ini tuh jadi tentang kayak kromosom gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Ini akan aku jelasin. Nah, jadi kan perlu kita ketahui bahwa setiap manusia normal itu punya 2 kromosom ya, XX atau XY. Kalau perempuan itu mewarisi kromosom X dari ibu dan kromosom X dari ayah nih. Kalau perempuan itu X dan X. Sedangkan kalau laki-laki mewarisi kromosom X dari ibu dan kromosom Y dari ayah. Nah, kan tadi kita yang ditanya itu berapa persennya ya. Nah, untuk mencari kita bahas dulu di sini. Untuk penderita hemofilia itu punya genotip yang berbeda dari wanita dan laki-laki. Nah, kalau di sini genotip wanita ya. Untuk genotip wanita hemofilia itu semacam jenis penyakit. Jadi HH XH sama dengan homozigot sama dengan dominan sama dengan normal kayak gitu ya. Jadi normal carrier pembawa sifat dan penderita hemofilia. Nah, sedangkan kalau laki-laki genotipnya kayak gini. XHY laki-laki normal, XHY H-nya kecil itu laki-laki hemofilia. Nah, ini juga sama yang di atas tadi, kalau H-nya kecil itu yang hemofilia. Nah, caranya gimana? Dari penjelasan di atas, maka kita bisa menjawab pertanyaan soal seperti berikut. Persilangan antara laki-laki hemofilia dengan wanita normal heterozigot ya. Ayah X, ayahnya tadi kan ini ya, hemofilia XHY dikali ibunya XH ya. Tadi ibunya normal. Gamet XHYX. Ini sebenarnya aku kurang paham benar-benar ya. Jadi kalian semoga kalian paham. Aku yakin kalian semua cerdas gitu ya. Pasti kalian paham. Di sini aku nunjukin aja. Jadi XH, H-nya besar itu wanita normal, XH kecil wanita hemofilia ya, yang udah aku sebutin tadi ya. Jadi untuk mencari persentase antara laki-laki hemofilia adalah 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Jadi kayak gitu caranya itu 1/4, 1/4-nya itu aku kurang tahu dari mana. Kalian komen di bawah ya kalau tahu ini 1/4-nya itu dari mana, dan itu dikalinya itu 100%. Nah, jadi jawabannya itu yang 25% di sini. Yang 25% itu jawabannya yang A. Jadi aku kan ngebahas dari buku ini ya. Kalau kalian mau soal yang lainnya, aku taruh di description box video ini.
Untuk linknya nanti kalian request aja, nanti akan aku terima requestannya gitu. Jadi kalian bisa akses cuma saat aku terima requestan kalian gitu ya. Jadi sabar ya, kalian cukup ngeklik sekali aja requestnya, nggak usah berkali-kali karena itu banyak banget masuk ke email akunya, jadi spam gitu ya. Jadi sekali aja. Untuk soal yang lainnya cek description box video ini. Nah, ini ada soal lagi, itu kalian bisa kerjain sendiri ya. Jadi yang 43 itu ciri cacing pita, terus yang nomor 45 itu sama yang kayak tadi, yang kromosom gitu, tapi bedanya ini tuh pada kucing gitu ya. Kalian bisa kerjain sendiri. So, segitu aja video dari aku, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf karena banyak kekurangannya. Thank you for watching and see you on next my video.